Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi. Kita boleh berjumpa kembali pada pagi hari ini. Senang sekali saya boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam persekutuan kita yang indah pagi hari ini. Kita mendengar firman Tuhan sebentar lagi. Mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami dapat bertemu kembali dalam suatu persekutuan yang indah diikat oleh kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah hati pikiran kami ya Roh Kudus, agar firman-Mu boleh menjadi firman yang hidup di dalam hati kami. Terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 20 ayat 18. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Dengan kata lain, firman ini mengatakan bahwa kalau kita melaksanakan sesuatu tentu perlu ada rancangan, ada pertimbangan sebelum kita laksanakan. Misalnya seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita ingin mengadakan pesta misalnya, entah itu pesta partupolon, pesta perkawinan, atau pesta Natal, atau apa saja, tentu kita perlu merancangnya dengan baik, agar dapat terlaksana dengan baik. Rancangan-rancangan yang kita susun juga pasti penuh dengan pertimbangan yang matang, sehingga dapat menjadikannya membuat suatu hasil yang sempurna, yang bagus. Contoh misalnya kalau kita mengadakan pesta Natal di gedung misalnya, tentu kita akan mempertimbangkan jumlah undangan yang hadir. Jumlah undangan yang hadir tentu tidak melampaui batas kapasitas gedung misalnya, atau pesta partupolon atau pesta perkawinan. Tidak mungkin kita menyebarkan undangan 500 sementara kapasitas gedungnya 300. Itu tentu hal yang tidak baik, bukan? Kalau sampai 200 orang tidak dapat duduk di dalam gedung. Nah, atau tidak muat lagi. Demikian juga dengan makanan, kita perlu merancang dan mempertimbangkan dengan baik apa saja makanan-makanan yang kita sediakan yang membuat orang lain puas. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan juga bahwa berperanglah dengan siasat. Ya, tentunya berperang tidak dengan sembrono, perlu strategi yang matang, sehingga kita dapat menang menghadapi musuh. Dalam menjalani hidup juga demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara, perlu kita merancang hidup kita ini dengan baik. Perlu ada planning ke depan hari. Karena itu kita tidak boleh sembrono di dalam menyikapi hidup. Kita tidak boleh sembrono di dalam berkata-kata, di dalam bertindak, di dalam bersikap, harus hati-hati. Demikian juga di dalam mengambil keputusan. Karena itu, kita ingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ajarlah kami, ya Tuhan, menghitung hari-hari kami sedemikian, agar kami memperoleh hati yang bijaksana. Kebijaksanaan juga sangat penting. Berhikmat, berpengertian, dan bijaksana sangat penting di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena apa? Karena dengan hikmat, kebijaksanaanlah kita dapat menetapkan keputusan-keputusan kita dengan tepat, dengan baik. Karena hikmat itu adalah pemberian Tuhan, tuntunan Tuhan kepada kita di dalam memutuskan segala sesuatu. Seperti apa yang dilakukan oleh Raja Salomo di dalam kehidupannya sebagai raja memimpin bangsa Israel. Misalnya demikian. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Allah, dikatakan juga
Ada di dalam Yeremia 4 ayat 18 demikian. Tingkah lakumu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini kepadamu. Itulah nasibmu yang buruk. Betapa pahitnya sampai menusuk hatimu. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Karena segala sesuatu yang kita lakukan tanpa pertimbangan, tanpa rancangan, tanpa hikmat. Karena hikmat itu adalah bermula dari takut akan Tuhan ya. Berarti kalau kita hidup dengan tidak takut akan Tuhan, sembrono dalam segala hal misalnya, tentu kita akan menuai hal yang tidak baik. Kepahitan bisa saja terjadi dalam hidup kita. Hal-hal yang buruk, yang menusuk hati, bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak bersandar kepada Tuhan. Karena kita tidak menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Karena biarlah rancangan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau dikatakan pada hari ini kepada kita, rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Tentu rancangan-rancangan yang kita ingin laksanakan di dalam kehidupan kita, pertimbangan-pertimbangan yang kita ingin pertimbangkan, kita lakukan di dalam kehidupan kita, bukanlah bersandar karena dari pengertian kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Tentu kita meminta kepada Tuhan agar kita dapat membuat rancangan yang baik, agar dapat membuat pertimbangan yang baik di dalam kehidupan kita. Karena itu perlu sekali Tuhan yang menjadi fokus di dalam kehidupan kita. Agar Tuhanlah yang memberikan petunjuk untuk kita melalui tuntunannya di dalam kehidupan kita. Hidup Anda, hidup Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup saya ditentukan oleh Tuhan yang memiliki kuasa. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak dapat membuat rancangan-rancangan dan pertimbangan yang baik jikalau kita tidak bergaul karib dengan Tuhan. Kita tidak hidup di dalam pimpinan Tuhan. Kita tidak hidup dipandu oleh Tuhan. Kita tidak hidup di dalam firman Tuhan yang memberikan atau menjadikan firman Tuhan itu pelita di dalam kehidupan kita. Hidup kita ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, harus kita percayakan pertama-tama kepada Tuhan. Karena masa depan kita hanya Tuhan yang tahu. 1 jam dari sekarang, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan 10 menit dari sekarang, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita hanya bisa merancang. Nanti sore aku berencana untuk pergi ke supermarket. Pertimbangannya aku pergi sore karena siang hari masih panas. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Atau aku akan pergi, rencananya merancang ini ya. Rencananya nanti malam jam 7. Kalau sekarang aku pertimbangannya tidak pergi karena dia belum ada di rumah. Kira-kira seperti itu. Nah, tentu dari pagi ke malam ada kira-kira beberapa jam lagi. Tetapi apakah saudara dapat membuat keputusan itu menjadi mutlak atau menjadikannya
Belum tentu. Apakah pasti akan terjadi rancangan dan pertimbangan kita itu? Yang nanti malam jam 7 mau berkunjung misalnya, atau pergi ke supermarket misalnya. Dengan pertimbangan tadi kalau malam orang yang saya kunjungi ada di rumah. Dengan pertimbangan kalau malam supermarketnya lebih sunyi sehingga enak belanja, misalnya begitu. Apakah bisa kita jamin itu akan terjadi, terlaksana dengan baik? Belum tentu. Karena 11 menit, 10 menit dari sekarang, kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena itu sekalipun kita dapat merancang, sekalipun kita berperang dengan siasat, sekalipun kita penuh pertimbangan, tetapi yang menjadikannya adalah Tuhan. Karena itu biarlah rancangan yang Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan penuh damai sejahtera. Rancangan Tuhanlah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita serahkan seluruh kehidupan kita, rancangan kita, pertimbangan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menjadikannya baik di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Apapun yang menjadi rencana kita, cita-cita dan harapan kita, apapun yang menjadi keinginan-keinginan kita, mari kita percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadikannya untuk kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Firman-Mu ya dan amin di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan rancangan-Mu lah yang terindah untuk kami semua di dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, berkatilah seluruh rencana kami, harapan kami, berkatilah cita-cita kami ya Tuhan. Jadikanlah itu semuanya Tuhan baik di dalam kehidupan kami, seturut dengan rencana dan kehendak-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.